atas seorang individu. Tuhan ada suatu rencana yang indah. God has a plan for you. God has a purpose for you. Saudara, ada 3 perkara dalam panggilan Tuhan atas seorang individu. Kalau orang itu terpanggil oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 3 kali. Saya pun tidak tahu kenapa saudara Dr. Lukas yang menjadi penulis dalam Kisah Rasul, dia menceritakan pertemuan Yesus dengan Paulus sebanyak 3 kali. Ini lain juga ini. Saya percaya bukan Paulus yang suruh, sebab Lukas adalah rakan sepelayanan Rasul Paulus. Saya percaya bukan Paulus yang suruh Lukas, kamu tulis banyak-banyak cerita tentang saya lah itu. Sebab dia rendah diri kan, dia bukan mau meninggi diri. Kenapa pentingnya? Dalam satu kitab ada 3 kali diceritakan bagaimana Yesus datang dan memanggil Paulus. Dalam bab 9, dalam bab 22, dalam bab 26 kitab Kisah Para Rasul. Dan ada 3 prinsip dalam panggilan Tuhan, saya percaya atas kita secara individu pun. Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dosa kita diampuni waktu Tuhan datang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Kita akan menerima keyakinan dosa kita diampuni. Kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian kita terima pesanan. Kita terima misi. We receive God's calling. Satu misi, satu visi yang daripada Tuhan. Saudara, dari bab 22, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dan ini kata Ananias, dia seorang murid, dia bukan rasul, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Saudara boleh baca bab 9, ada persamaan, banyak persamaan dalam 3 kisah ini, sebab ceritanya satu, peristiwanya satu, pertemuan Yesus dengan Saulus di jalan ke kota Damsyik. Dan di sini mengatakan supaya engkau mengetahui kehendaknya. Seorang yang dipanggil Tuhan akan mengetahui kehendak Tuhan untuk melihat yang benar, to see the righteous one. Tadi saya katakan satu persyaratan seorang rasul adalah mengharungi penderitaan. Persyaratan yang kedua adalah seorang rasul pernah melihat Yesus. Waktu Yesus menampakkan diri kepada Paulus, kata firman Tuhan, cahaya itu lebih terang daripada matahari. Wah, saya tidak tahu apa sifat atau bentuk sinaran cahaya matahari waktu Yesus datang kepada Paulus di tengah-tengah jalan dekat kota Damsyik. Luar biasa. Kalau cahaya matahari di kota Kinabalu, di rumah saya ada juga porch, garage dia. Sebab Triton saya ini pickup truck agak panjang. Jadi waktu pagi matahari kenalah belakang saya punya Triton. Saya pernah, sebab saya mau tes ini kepanasan suhu. Saya pernah jam 9 atau 9:30 pagi, saya tuang sikit itu air. Hanya di belakang sedia Triton saya yang kena matahari, mungkin 1-2 jam. Wah, dia punya wak keluar. Maksudnya, matahari, sinaran matahari di Malaysia, di Sabah, kalau jam 9:30 pun begitu panas, begitu terang. Tetapi dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dikatakan bahwa cahaya itu lebih terang berbanding cahaya matahari, sehingga Paulus rebah. Dia jatuh, dia jadi buta sebab terang matahari itu membuat Paulus menjadi buta. Yang ketiga di sini mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Saudara, memang saya berbicara tentang panggilan seorang rasul. Bagi individu yang lain pun, mungkin saudara tidak akan mengalami pertemuan dengan Yesus seperti pengalaman Paulus. Tetapi setiap orang yang percaya
kita mendengar suara dari mulut Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab. Yohanes 10 mengatakan, kawanan dombaku mendengar suaraku. Tuhan Yesus tidak mengatakan hanya rasul dan nabi mendengar suaraku. Semua orang percaya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mendengar suara gembala, yaitu Yesus Kristus. Memang dalam ayat ini Yesus mau mengatakan sesuatu kepada Paulus. Jadi ada message. Dalam ayat 15, Paulus harus menjadi saksi terhadap semua orang apa yang dia lihat dan dia dengar. Nanti kita kembali kepada Efesus bab 3, kita akan lihat ayat 15 ini. Tapi sebelum kita kembali dalam Efesus bab yang ketiga, saudara, saya lupa sudah on ini slide. Haleluya. Saya perlu setiausaha ini. Kadang-kadang terlalu excited, ya, yang itu. Tapi saya sudah sampai di sini sekarang, saudara. Perkara yang kedua tentang panggilan Tuhan atas seorang individu. Dan ini Ananias mengatakan kepada Paulus, berilah dirimu dibaptis. Perhatikan, saudara. Dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Semua orang akan melalui pintu keselamatan atau jalan keselamatan yang satu. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Sama ada rasul, nabi, orang Kristen, siapapun. Dari suku orang Yahudi atau orang bukan Yahudi, satu saja jalan keselamatan. Berilah dirimu dibaptis. Dan saudara boleh baca Kisah Rasul, 4-5 kali Lukas menceritakan bila orang percaya Yesus, mereka dibaptiskan di dalam air. Dan dosa-dosamu disucikan. Ini berbicara tentang Paulus, tentang Saulus sebelum dia menjadi Paulus, saudara. Wah, saudara, ini luar biasa panggilan Tuhan atas seorang individu. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menyucikan dosa-dosa kita sampai hari ini. Bila kita mungkin ada pelanggaran dosa, 1 Yohanes firman Tuhan di sana mengatakan, bila kita mengaku dosa kita, Bapa yang murah hati itu akan menyucikan kita. Darah Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa sambil berseru kepada nama Tuhan. Dan di nama Tuhan di sini adalah nama Yesus. Khotbah Petrus yang pertama, bertobatlah, beri dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maksudnya, saudara, bila kita memberi diri kita dibaptis dan dosa kita diampuni, kita sedang memanggil, berseru kepada nama Yesus. Dan ini membuktikan iman kita. Bila kita berseru kepada nama, kalau orang tidak percaya Yesus, mana mungkin kan berseru kepada nama Yesus? Kenapa kita memanggil dan berdoa kepada Tuhan Yesus? Sebab kita percaya kepadanya. Kita percaya lewat pembaptisan kita. Dosa-dosa kita disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini kesaksian Rasul Paulus. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Saudara boleh baca juga bab 9. Ananias sebenarnya menumpang tangan atas Paulus, dan terus Tuhan mencelikkan atau menyembuhkan mata Paulus yang menjadi buta karena terang begitu bersinar atas Paulus. Dan Paulus menerima Roh Kudus waktu Ananias menumpang tangan atasnya. Dan dalam Kisah bab 22 ini mungkin ada pengalaman yang lain, sebab Paulus sedang berdoa di dalam bait Allah. Rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Oh, saudara perhatikan ayat ini, saudara. Kalau saudara mau
roh kita diliputi kuasa ilahi, pertama-tama kita harus sentiasa rindu berada di dalam bait Allah. Rindu datang bersekutu. Dan kita berdoa, saudara. Bulan Desember ini, saya tidak tahu bila sebenarnya saudara ada berita-berita macam ada kelonggaran SOP. Kali ini pula pastor pikir macam belum lagi begitu selamat memulakan kebaktian. Sebab saya lihat di kawasan Kota Kinabalu setiap hari masih 100 lebih case. Jadi kita doakan kerajaan negeri Sabah supaya mereka tidak terlalu cepat melonggarkan ini SOP. Kalau terlalu cepat nanti banyak lagi case timbul. Ini kita perlu doakan supaya kerajaan pusat bersama kerajaan negeri mereka tahu bagaimana membendung penularan COVID-19 dan mengizinkan ibadah atau rumah ibadah dibuka semula. Saudara, kita rindu dapat berbakti seperti sedia ada di dalam bait Allah dan sedang berdoa. Kalau saudara mau roh saudara diliputi oleh kuasa ilahi, saudara perlu banyak berdoa. Saya tidak pernah alami kalau saya berdoa 15 menit atau 20 menit. Saya rasa menyesal itu. Buang masak sudah ini 20 menit. Setiap kali saya berdoa, bila saya sudah berhenti berdoa, saya rasa roh saya semakin kuat. Saya ada sukacita. Saya rasa roh saya diliputi oleh kuasa ilahi. Saudara, panggilan Tuhan atas seorang individu didasari dengan 3 perkara yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Kalau kita bukan rasul pun, bila kita baca firman Tuhan, apakah dasar pelayanan kita? Adalah rima daripada Tuhan. Yesus Kristus selaku gembala agung kita. Bila kita renungkan Alkitab, kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita ada keyakinan dosa kita diampuni. Bagaimana kita beritakan Injil keselamatan? Kalau kita sendiri belum yakin dosa kita sudah diampuni, memang kita beritakan Yesus mati untuk dosa manusia adalah karena kita sudah mengalami. Kita ada keyakinan dosa-dosa kita sudah disucikan, maka kita dapat memberitahu kepada orang lain, menjadi saksi kepada orang lain kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan untuk mengampuni dan menyucikan dosa manusia. Yang ketiga, saudara, setiap orang yang dipanggil Tuhan, dia tahu kuasa Roh Kudus. Sebab tidak mungkin kita dapat diutus melayani kalau kuasa manusia, kuasa ilmu, pendidikan manusia itu tidak sampai kemana-mana. Kalau pengalaman saya pun secara pribadi, sebab saya suka baca banyak buku-buku dan saya boleh petik juga, saya ada share dengan beberapa pemimpin juga. Minggu yang lalu, bagi saya orang yang paling pintar di dunia sekarang, nama dia adalah Elon Musk. Mungkin 4-5 bulan yang lalu Pastor pernah sebut nama orang ini, Elon Musk. Dia sekarang memiliki syarikat kereta Tesla yang tenaga di jalan itu elektrik. Dia tidak pakai petrol atau diesel, pakai tenaga elektrik. Sekarang menjadi syarikat kereta terbesar, mengatasi macam BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen dan sebagainya. Dan di Jepun pun semua syarikat kereta, syarikat milik Elon Musk sudah mengatasi mereka. Dan orang ini syarikatnya SpaceX, dia sudah hantar roket ke orbit sampai itu International Station yang mengelilingi orbit sekarang. Sudah dia hantar itu astronaut, sudah selamat kembali ke bumi. Dia pandai memasang roket. Jadi orang temu bol dengan dia, tanya dia, bagaimana kamu pandai mencipta ini roket? Dia bilang,